Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Widiawati dari kelas MN20D, NIM 20 2086, di mana saya bertujuan membuat video ini ingin menjelaskan sedikit banyaknya mengenai materi pasar modal di mata kuliah Teori Portfolio dan Analisis Investasi. Setelah saya membaca buku dari Teori Portfolio dan Analisis Investasi mengenai pasar modal, saya mengutip dari dua para ahli mengenai definisi dari pasar modal itu sendiri. Saya mengutip dari Husnain dan Harun, di mana Husnain mendefinisikan bahwa pasar modal itu sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang gitu, yang dapat dipertukarkan, baik yang diterbitkannya oleh pemerintah maupun yang diterbitkan oleh badan usaha gitu, jadi bisa dipertukarbelikan. Harun berpendapat juga nih bahwa pasar modal pada dasarnya sama dengan pasar lainnya gitu, pasar pada umumnya, yaitu dimana penjual dan pembeli berinteraksi gitu satu sama lain, dengan perbedaannya yang utama adalah bahwa objek transaksinya ini nih adalah modal gitu. Dari dua definisi ini, saya mengambil kesimpulan bahwa pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik itu surat utang atau kita sebut obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya gitu. Pasar modal juga merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya, misalnya pemerintah dan sebagainya. Sarana bagi kegiatan juga buat berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal ini memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan yang berkaitan lainnya dengan jual beli gitu. Adapun pihak utama atau pihak yang paling berperan dalam pasar modal ini yaitu diantaranya ada emiten. Emiten ini adalah perusahaan yang melakukan emisi gitu, baik yang berupa saham ataupun obligasi. Terus yang kedua ada investor. Investor ini adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi gitu. Lalu ada ketiga, penjamin emisi. Penjamin emisi ini adalah lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu yang telah ditentukan dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Kemudian ada agen penjualan. Agen penjualan ini adalah pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public gitu tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Kemudian ada pialang. Pialang ini adalah perantara antara si penjual atau emiten dengan si pembeli atau investor gitu dalam jual beli efek. Baik, selanjutnya ada struktur pasar modal di Indonesia. Tertinggi ini berada pada Menteri Keuangan tentunya. Menunjuk OJK merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan juga pengawasan sehari-hari pasar modal dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal gitu. Baik secara umum juga ada fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal itu seperti berfungsi sebagai sarana penambah modal bagi usaha, kemudian sebagai sarana pemerataan pendapatan, kemudian sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi,
dan sebagai sarana pencipta tenaga kerja, lapangan tenaga kerja gitu. Kemudian yang terakhir ada sebagai peningkatan pendapatan negara. Hal ini tentunya memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia, baik itu masyarakat menengah ke atas, menengah ke bawah, dan kepada negara sendiri pun gitu. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.